Kita punya bahan baku, tinggal menyiapkan sumber daya. Inilah cita-cita kita, meneruskan apa yang diinginkan oleh para pejuang itu, semakmur-makmurnya sejahtera Indonesia. Sumber daya alamnya untuk dari kita, untuk anak cucu kita. Sekarang begitu ya. Iya, terima kasih. Pelantikan DHC Kejuangan 45 Kuansing, Suhardiman resmi jadi ketua. Pekanbaru, TV Riau bangkit. Pelantikan pengurus Dewan Harian Cabang DHC Kejuangan 45 Kabupaten Kuantan Singingi masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2028 di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Riau Jalan Diponegoro Simpang 4 Kota Pekanbaru, tanggal 14 Juni tahun 2023. Ketua DHC Kejuangan 45 Kuansing Derha Suhardiman Amdi MM yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kuansing dilantik langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar. Turut hadir, Gubernur Riau Dr. Andus Haji Syamsuar, Komandan Kodim 0302 Inhul Letkol Kaf Dani Prasetyo Wibowo, SSOS, MIP, Sekda Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, Hadedi Sambudi SKM Memkes, serta pengurus DHC Kejuangan 45. Gubernur Syamsuar menjelaskan bahwa dilantiknya kepengurusan DHC Kejuangan 45 Kuansing merupakan hasil musyawarah daerah yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Selamat dan sukses menjalankan amanah organisasi Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45, ujar Syamsuar. Dalam sambutannya Suhardiman berharap pengurus DHC Kuansing dapat segera melaksanakan tugas yang telah diamanatkan sesuai tupoksinya masing-masing. Dikatakan Suhardiman kita akan membangun semangat baru khususnya sekuantan Singingi agar terbangun semangat baru secara baik dengan memperdayakan sumber daya manusianya. Generasi muda Indonesia harus memahami sumber daya alamnya terkhusus generasi muda Kuantan Singingi. Saya sebagai cucunya para pejuang akan memperjuang apa yang menjadi cita-cita luhurnya dan menjaga martabat keluarga, pungkasnya. Aldi Saputra, TV Riau bangkit melaporkan dari Balai Janggi Gedung Daerah Pekanbaru, Provinsi Riau. Hadirin yang dihormati, pada kesempatan ini untuk mencapai hasil kerja yang optimal, maka kepada seluruh pengurus atau anggota Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Kuantan untuk segera dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas yang dan fungsi yang diberikan kepada kita. Saya pun berharap DHC 45 membantu pemerintah Kabupaten Kuantan sendiri dalam membangun mental para pemuda dan generasi muda untuk lebih tangguh serta memiliki kepribadian kuat dalam menjaga kebinekaan secara utuh. Saya atas nama Kepala Daerah Kuansing berterima kasih sebagai cucu pejuang dengan nomor makam 375 di makam Provinsi Riau. Saya bersama, mudah-mudahan saya akan membangkitkan nilai juang ini sebagai cucu pendiri bangsa ini dengan nomor makam 375 pada kelompok kriminal. Sekaligus hadirin yang hormati, demikian sebentar saya singkat ini. Sekali lagi terima kasih kami kepada Pak Gubernur Riau, seluruh tokoh pemenangan kami. Selamat bekerja kepada seluruh pengurus DHC 45 Kabupaten Kuantan Singingi periode 2023-2028. Balai PAUD dan namanya beri sebelangi tempat promosi majukan negeri kepada Pak Gubernur. Sekali berterima kasih. Ini berbeda dengan Bupati Pak. Ini kira-kira apa tanggung jawab yang akan diemban bagi Bupati? Yang pertama tentu kita mempertahankan apa yang sudah menjadi cita-cita luhur para pejuang bangsa, mempertahankan bangsa ini beruntung padan darah, artinya NKRI itu akan maju di kita kan. Yang kedua tentu mengisi kemerdekaan yang sudah berjuang dengan pengorbanan darah dan air mata, apalagi bernyawa semuanya. Maka dari para pejuang itu menitipkan negeri kepada kita. Saya sebagai ketua DHC tentu akan membangun semangat baru pada anak muda Indonesia, khususnya di Kuantan Singingi, agar lahir semangat baru untuk mengisi kemerdekaan secara baik, membangun secara baik, tentu dengan menggunakan sumber daya manusia. Anak-anak bangsa harus menguasai sumber daya alamnya di kampungnya sendiri, di negeri sendiri, kemudian
dikelola secara baik untuk semakmur. Sebagai cucu perjuangan, ya, sebagai cucu perjuangan. Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan untuk kembali membangkitkan nilai perjuangan lagi generasi muda ini, Pak, dan juga untuk pembangunan di Provinsi sendiri? Iya, kebetulan di daerah saya mengalir darah pejuang pada nomor 375 Istama Datuk Bandar ini atau Pak Kamit yang sekarang bermakam di Pelawan, kelompok perjuang gerilyawan. Mereka ini tentu adalah suhada bangsa, yang saya sebagai itu tentu apa yang menjadi cita-cita luhurnya. Pertama, menjaga martabat keluarga, yang pertama. Yang kedua tentu bagaimanapun caranya, istilahnya mengisi apa yang diinginkan beliau ini, menumbuh kembangkan bangsa ini, memelihara bangsa ini, mereka kesatuan tidak boleh rapuh. Sering membangun mulai dari tingkat paling bawah, SD, SMP, SMA sampai ke tingkat yang tinggi. Sekarang disiapkan 37 sumber daya manusia sini ya. 10 di UGM, 10 di UI, 10 di IPB, 7 di UNDRI. Mereka akan disekolahkan 3 besar semuanya. Juara 1, juara 2, juara 3 di semua SMA. Tarik semuanya, disekolahkan ke berbagai kampus-kampus hebat Indonesia. 3 kampus papan depan Indonesia itu adalah UI, UGM, IPB ke-7 ya, UNDRI. Mereka nanti S1 nya untuk di situ, S2 diceritakan dengan biaya full pemerintah, bisa ke kampus Indonesia, bisa nanti di Harvard University, bisa di China, bisa di Rusia. Rusia kita sudah kirim 1 orang untuk kimia ya. Ada ahli-ahli kimia kita yang menguasai sumber daya kita. Kita punya 4,3 juta tanaman kelapa sawit. Semuanya pupuk kimia kan. Yang namanya pupuk kimianya begitu banyak, itu kan masih kita impor dari luar. Ke depan ini kita olah sendiri. Kita punya bahan baku, tinggal menyiapkan sumber daya. Inilah cita-cita kita. Meneruskan apa yang diinginkan para pejuang itu, semakmur-makmurnya kesejahteraan Indonesia. Alamnya untuk dari kita, untuk anak cucu kita. Sekarang begitu ya. Iya, terima kasih Pak.